Kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal ke-5, saudara-saudara. 1 Yohanes pasal yang ke-5, dan kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-13 dan ke-14 sekali lagi. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Kita membaca dari ayat yang ke-13 dan 14. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15 semua membaca. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, seorang Kristen adalah seorang yang berhak mengetahui kalau dia sudah diberikan hidup yang kekal. Bagaimanakah jika kita sampai percaya Tuhan, sampai tidak mengetahui kita akan menuju kemana? Bagaimanakah perasaan jika kita sudah katanya menjadi anak-anak Allah, masih ketakutan masuk neraka? Saudara-saudara, apakah benar sekali diselamatkan untuk selama-lamanya? Apakah itu benar? Satu kali diselamatkan, hidup yang diberikan tidak akan direbut kembali lagi oleh Tuhan. Apakah itu benar? Orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin lagi tergelincir, tidak mungkin lagi dibuang untuk binasa dari Tuhan. Benar. Beri kepada Tuhan hatimu. Iman yang sungguh kau terima melalui firman adalah iman yang diberikan oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan yang memulaikan iman adalah Tuhan Yesus yang juga akan menggenapi iman. Nah, ini janji diberikan kepada kita, dan ini satu kalimat yang penting di Ibrani pasal 12 ayat kedua. Ibrani pasal 12 ayat kedua mengatakan, pandanglah kepada Dia yang mengadakan dan yang menyempurnakan, yang memimpin, yang akan menggenapi, yang mulai dan yang akan mengakhiri kesempurnaan daripada iman itu. Faith comes by hearing, and faith is a gift from Jesus Christ. He started it, He will accomplish it. Tuhan yang memulai iman, Dia juga Tuhan yang akan mengakhiri, menyempurnakan, membuat iman itu sampai terakhir, komplit, sempurna di hadapan Dia sendiri. Karena Tuhan bukan Tuhan yang main-main. Tuhan bukan Tuhan yang memberikan iman lalu menarik kembali, memberikan hidup lalu diambil kembali. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti hidup yang kekal. Hidup kekal berarti hidup yang tidak berhenti-henti. Hidup yang kekal berarti hidup yang akhirnya akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Itu sebab eternal security menjadi satu kepercayaan reform yang sangat menguatkan kita. Tetapi ini kalau salah mengerti menjadi satu kecelakaan yang besar bagi orang yang tidak mempunyai iman yang sejati. Kalau demikian berarti saya boleh sembarangan berbuat dosa. Kalau berarti saya tidak mungkin binasa lagi. Saya boleh memberontak kepada Tuhan. Saya boleh memungkirkan janji. Saya boleh murtad. Dan saya boleh menyeleweng daripada iman Kristen. Saudara-saudara, orang yang salah tafsir eternal security, orang yang salah tafsir hidup kekal, dengan tidak beriman sungguh-sungguh, lebih berbahaya dari mereka yang belum menjadi orang Kristen. Cilakalah engkau jika engkau kira engkau sudah mempunyai hidup kekal, lalu engkau sembarangan berbuat dosa, lebih berani dari mereka yang belum menerima Tuhan. Engkau menjadi alat iblis yang menakutkan. Saudara-saudara, mengapakah begitu banyak orang Kristen berbuat dosa dan hidup melarat lebih cilaka daripada orang-orang belum Kristen? Mengapa banyak orang bukan Kristen, mereka kelihatan lebih beribadah, lebih takut kepada Tuhan, lebih hidup suci, jaga moral mereka lebih ketat dari orang Kristen? Karena mereka ketakutan binasa. Maka mereka kira mereka berbuat baik dengan tekun akan diterima oleh Tuhan tanpa Yesus Kristus.
Tetapi orang Kristen kira sudah ada Yesus Kristus boleh berbuat segala sesuatu secara sembarangan. Ini dua-dua salah. Tuhan memberikan Kristus menjadi satu-satunya juru selamat, satu-satunya pengantara, satu-satunya penebus untuk membereskan dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Tuhan. Tetapi Yesus Kristus bukan menjadi permainan kita. Keselamatan Yesus Kristus bukan menjadi sesuatu yang kita injak-injak, yang kita remehkan, kita hina, kita permainkan, kita manipulasi, atau kita twisting the faith and the grace of God. Anugerah Tuhan memancing, anugerah Tuhan menuntut, anugerah Tuhan minta kita bertanggung jawab. Anugerah bukan untuk diinjak-injak. Seorang teolog besar daripada Jerman yang akhirnya digantung oleh Hitler, mati umur 38. Namanya Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer menulis satu buku yang berjudul adalah The Cost of Discipleship. Apakah harga yang harus dibayar bagi seorang yang mau menjadi murid Yesus Kristus? Yesus Kristus tidak mengatakan, ikut aku engkau akan kaya. Itu bukan teologi, itu bukan Alkitab. Yesus bilang, ikutlah aku, nyangkal diri, pikul salib. Jika orang tidak menyangkal diri dan tidak pikul salib, tidak layak menjadi muridku. Yesus Kristus berkata, ikutlah aku dan engkau harus mencinta aku lebih daripada papa mamamu, lebih daripada istrimu, lebih daripada suamimu, lebih daripada saudara-saudaramu. Kalau tidak, engkau tidak mungkin mengikut aku. Ini Alkitab. Saudara mau cari agama Kristen yang enak-enak, silakan pergi. Tidak usah direform. Kalau mau cari kekristenan yang sejati, mengerti firman Tuhan dengan tuntas, mari kita belajar banyak, baik-baik. Dan setiap minggu kita mempelajari firman Tuhan dengan ketat, dengan mendalam, dengan bertanggung jawab. Anugerah Tuhan bukan untuk dipermain-mainkan. Tuhan mengirim Yesus ke dalam dunia menjadi karunia terbesar bagi umat manusia. The greatest gift given by God to mankind is giving His Son Jesus Christ incarnated on earth. Dan Yesus Kristus menjadi satu berkat Tuhan yang paling besar di dunia. Dia mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk mengikut teladannya, mengikut jejak kakinya, mengikut seluruh hidup yang menjadi contoh bagi kita masing-masing. Sehingga dia mengikuti Yesus Kristus. Kita mengetahui apa namanya bayar harga, apa namanya berkorban, apa namanya menyerahkan diri, apa namanya terjun ke dalam pelayanan dengan rendah hati. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau pegang cangkul, menoleh ke belakang, tidak layak masuk kerajaan surga. Ini semua adalah kejujuran yang tidak ada pada kepemimpinan di dalam dunia ini. Saudara, kita belajar leadership dari orang berdosa. Mari kita belajar leadership dari Alkitab. Tidak ada pemimpin lebih jujur dari Yesus Kristus. Dia tidak menawarkan upah, tidak menawarkan berkat, tidak menawarkan kedudukan, tidak menawarkan kuasa, tidak menawarkan kemuliaan bagi orang yang mau ikut dia. Dia mengatakan, mau ikut saya, pikul salib, nyangkal diri, tidak boleh noleh ke belakang, pegang cangkul. Pekerjaan Tuhan kerjakan dengan setia, siang hari kerja dengan rajin, malam datang, tidak ada lagi kesempatan yang melayani. Dan semua kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang berlawanan dengan semua pemimpin di dunia. Saudara-saudara, bandingkan kalimat dari Yesus Kristus dengan pendeta-pendeta yang sembarangan khotbah. Bandingkan kalimat Yesus dan pemimpin-pemimpin bos di dunia lain. Yesus menuntut satu kewajiban untuk menyangkal diri, mengorbankan diri dengan susah payah mengikut dia, menjadi murid dan menjadi disciple yang baik kepada dia. Maka ini merangsang Dietrich Bonhoeffer menulis buku The Cost of the Discipleship. Mau menjadi murid, bayar harga. Mau mengikuti Yesus, pikul salib. Dan apakah ini berlawanan dengan anugerah? Anugerah berarti gratis, gratia, gratis. Kalau kita melihat ini gratis, langsung kita ambil karena kita suka, tidak usah bayar, tidak usah harga.
Saudara-saudara sekalian, semua barang yang diperoleh dengan gampang sekali tanpa membayar harga selalu lebih cepat hilang dan selalu lebih cepat rusak. Barang-barang kau beli dengan keringat luar biasa, kerja mati-matian dengan bayar harga, engkau susah payah memperoleh, engkau menghargai. Mengapakah hidup kita tidak berarti? Karena kita tidak merasakan arti melalui pengorbanan. Mengapa kita hidup rasa jenuh di dunia? Karena kita kurang membayar harga, kita sudah menikmati. Seluruh khotbah saya dari pertama sampai sekarang sistemnya sama. Yaitu engkau mesti belajar bagaimana bekerja, bagaimana setia, bagaimana bayar harga. The cost of discipleship. Lalu di dalam buku itu Dietrich Bonhoeffer mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal dan indah sekali. The grace of God is free. But the grace of God is not cheap. Semua ikut saya. The grace of God is free. But the grace of God is not cheap. Anugerah Tuhan itu cuma-cuma. Tidak usah bayar harga bagi kamu. Tapi anugerah Tuhan itu adalah anugerah Tuhan yang tidak murah. Karena Yesus sudah membayar harga sampai mati di atas kayu bagimu. Maka kalau engkau menerima anugerah yang cuma-cuma itu, jangan lupa Kristus sudah bayar harga. Tapi setelah engkau menerima anugerah itu, engkau menjadi orang Kristen yang bayar harga mengikuti Yesus Kristus. Jadi bukan karena saya mati-matian berkorban, menyiksa diri baru diselamatkan. Nothing. Pengorbananmu bagi dirimu, penyiksaanmu tidak bisa mengganti anugerah dari Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu cuma-cuma. Tapi anugerah Tuhan itu bukan murah. Bagi Kristus, dia sudah bayar harga yang paling besar. Menjadi harga tunai menebus engkau. Bagi engkau, setelah engkau menerima keselamatan cuma-cuma, engkau bayar harga untuk mengikut teladan dia. Nah, ini kekristenan yang benar. Biar kita mempunyai konsep yang benar tentang kekristenan. Kalau kita dibius oleh pendeta-pendeta yang tidak mau tanggung jawab, pokoknya hora hore haleluya, senang-senang tapi tidak bertanggung jawab, akhirnya seumur hidup engkau ikut Kristus secara tidak mengikut teladan dia. Sampai selesai hidup, engkau kira engkau sudah diselamatkan, engkau kira engkau ada eternal security. Itu semua kosong adanya. Saudara-saudara, 3 macam orang Kristen. Orang Kristen diselamatkan dan tahu dia diselamatkan. Kedua, orang yang tidak diselamatkan tapi menganggap diri sudah di Kristen dan dia tahu salah. Ketiga, orang yang sudah diselamatkan tapi tidak tahu diselamatkan, terus susah dan khawatir seumur hidup sampai mati. 3 macam orang Kristen. Diselamatkan dan sadar, tahu dia diselamatkan. Belum diselamatkan, tetapi anggap diri sudah diselamatkan, senang-senang berdosa sembarangan dan kira dia sudah dapat sukacita dari Tuhan. Ketiga, sudah diselamatkan tapi tidak ada pegangan, entah sendiri sudah diselamatkan atau tidak, sehingga selalu khawatir dan selalu takut. 3 macam ini, yang mana yang paling baik? Sekali lagi, yang mana? Yang paling baik yang mana? Yang kedua ya. Enak-enak, tidak apa-apa kok. Senang diselamatkan, tapi salah, tidak diselamatkan. Ini yang paling cilaka yang kedua ini. Ya, pendeta-pendeta yang tidak mengerti akan menciptakan, mencetak Kristen macam 2 yang banyak. Lalu gereja akan besar sekali, kelihatan hebat sekali. Tapi di dalamnya banyak orang yang seperti meriah, tapi salah imannya. Dan akhirnya akan dibuang oleh Tuhan. Orang kedua macam adalah orang yang sudah diselamatkan tapi tidak ada pegangan, tidak tahu bagaimana. Akhirnya hidup dalam kegelapan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Terus sebentar dan dia berbuat baik, dia berbuat yang sangat memperkenan kepada Tuhan, tapi tetap tidak tahu dia diselamatkan. Ini macam ketiga. Dan saudara-saudara, macam kedua dan macam ketiga bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah macam pertama. Maka muncul ayat ke-12. Sekarang sudah dengar penjelasan saya, engkau lihat lagi ayat ini lain perasaannya. Di dalam ayat 13 katakan oleh Yohanes, saudara-saudara, semuanya ini kutulis kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, I write this to you
So that you who believe in God, in Jesus Christ, you know you already possess eternal life. Perhatikan beberapa kalimat-kalimat daripada kata kerja. Aku tulis ini kepada kamu yang percaya, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, ini 4 kata penting sekali. Kenapa saya tulis? Saya tulis supaya menolong engkau. Saya tulis menggembalakan engkau. Saya tulis menguatkan engkau. Jadi baca kitab suci itu sangat berfaedah. Karena waktu kita baca, kita baru menemukan, oh memang Tuhan sudah janji. Oh inilah perintah Tuhan. Oh ini adalah satu peringatan, satu warning yang menakutkan. Jadi melalui membaca kitab suci, kita tahu di mana bahaya, kita tahu di mana kepastian, dan kita tahu di mana perintah yang harus kita jalankan. Melalui perintah-perintah, kita introspeksi apa yang belum kita taat dan lakukan. Melalui janji-janji, kita boleh mendapatkan kekuatan apa yang sudah dikaruniakan, dan kita boleh mengetahui dengan pasti. Menurut warning-warning, kita diberitahu jangan-jangan, supaya kita tidak mengikuti teladan orang yang binasa. Saudara-saudara, janji Tuhan, peringatan Tuhan, dan perintah Tuhan, ini semua tertulis dalam Alkitab. Dan ini 3 wilayah harus kita hati-hati, sehingga kita tidak tergelincir, kita tidak menyeleweng, kita tidak tersesat seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang disebut orang kafir, orang di luar kerajaan, itu orang kafir. Mereka tidak ada konstitusi, mereka tidak ada peraturan, mereka tidak ada ikatan, mereka tidak ada hukuman, mereka tidak ada yang mengatur. Apakah itu namanya kebebasan? Itu keliaran, kebuasan. Ada orang ingin menjadi manusia yang bebas, tidak mau diikat oleh Tuhan. I'm free thinker. Saya pada waktu umur 25 pernah jatuh dan akhirnya gegar otak 40 hari. Satu kali seorang dokter datang melihat saya menginjili dia. Dokter, apakah engkau orang Kristen? No, I am a free thinker. Aku pemikir bebas. Saya mengatakan memang, we are all free in the bondage of sin. Dia kaget. Apa lu bilang? Kita semua bebas di dalam ikatan dosa. Saudara-saudara, macan yang berada di dalam kebun binatang itu dirantai atau tidak? Apalagi yang di safari, lantai enggak? Enggak. Yang nonton yang dirantai di mobil ya. Macan yang berada di kebun binatang bebas, enggak dirantai. Bebas di dalam 4 dinding yang mengkurung dia. Free thinker. Kita free. Saya bebas. Engkau bebas di dalam ikatan dosa yang sekarang telah memberikan sesuatu penjara tidak kelihatan bagi kamu. Dia sedih kaget. What do you mean? We are all in the bondage of sin. Tidak ada orang sesungguhnya bebas. Ada orang bilang saya mau bebas, tidak mau diatur oleh gereja. Sehingga kalau saya kritik orang Kristen lebih kurang, kamu Kristen. Wah, seperti dia boleh menjadi hakim kalau tidak usah masuk gereja. Ada orang tidak mau di dalam satu gereja, maunya bebas. Minggu ini khotbah di sini, dengar minggu itu ke sini ke sana. Akhirnya tidak ada gereja bisa menyentuh dia, tidak ada gereja bisa mendisiplin dia supaya dia lebih bebas. Ada anggota yang suka bebas, tidak diatur orang. Ada pendeta yang suka bebas, tidak diatur orang. Lalu diundang khotbah sini, undang khotbah sini. Baik, saudara-saudara, kalau saya mau bebas, saya lebih bebas dari siapa? Saya boleh terima di Tokyo, minggu depan saya khotbah di Tokyo. Saya boleh khotbah di New York, saya boleh khotbah di London. Semua tempat menerima saya dengan baik. Saya disebut one of the most welcome preacher in the world. Benar. Dan saya dipilih menjadi penetap doktrin reform abad ke-21 di dalam World Reform Fellowship. Ini bukan main-main. Suratnya masih ada di sini. Saudara-saudara, mereka minta saya 1 tahun 2 kali bertemu dengan tokoh-tokoh reform seluruh dunia. Saya bilang tidak bisa, saya hanya bisa bertemu 1 kali. Bagaimana jauh saya akan terbang pergi. Saudara-saudara sekalian, saya bebas, tetapi tidak ada yang bebas. Kita harus mau diikat. Diikat oleh gereja, diikat oleh tata gereja, diikat oleh persekutuan. Kita mau menjadi bos.
Di dalam gereja tidak ada bos, hanya Tuhan Yesus. Amin. Engkau lebih suka sendiri kerja sini sana seperti engkau lebih hebat. Kalau engkau tidak dipilih menjadi orang penting, engkau tidak suka organisasi itu. Saudara-saudara, kalau di gereja ini saya menjadi orang paling penting, saya melayani rajin. Kalau tidak lagi dipilih, saya tinggalkan gereja ini. Banyak orang Kristen seperti itu. Itu sebab ada gereja-gereja pintar sekali, langsung kasih kedudukan yang tinggi. Kasih identitas yang penting. Engkau rasa penting di sini. Saya kepake, saya penting di sini. Maka saya akan anggap ini rumahku. Lalu engkau mulai tidak tahu apa yang dituntut itu adalah kebenaran lebih daripada kedudukan diri sendiri. Saya lihat dengan jelas siapa rohaninya sampai di mana. If you are significant, you stay there. If you are not, you go. Di gereja tidak ada bos. Di gereja itu semua itu adalah anak-anak Tuhan yang saling melayani sebagai saudara dan saudara. Saya tidak berusaha menguasai siapapun. Tapi saya mendorong, saya akan mendidik, saya akan memberikan konstruksi iman. Sehingga kita sama-sama. Kalau satu hari semua yang saya didik lebih daripada saya, biar diambil alih semua tugas saya. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Saudara-saudara sekalian. Lalu orang-orang tidak mau, tidak bebas. Maunya kebebasan yang liar. Itu bukan bebas. Itu adalah keliaran. Itu kepuasan yang engkau rasa lebih enak saja. Saudara-saudara sekalian. Kita diberikan Kristus. Dan kita menerima dia. Sudah menerima dia. Lalu kita bagaimana? Kita harus dan kita berhak mengetahui bahwa kita yang sudah beriman kepada Tuhan mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudara, Yohanes menulis surat dengan motivasi ini. I write to tell you, I write to let you know, I write to enlighten you, I write this in order to make you wake up. Sadar apa? Sadar engkau sudah memiliki. Engkau sudah memiliki hidup yang kekal. Sehingga engkau tidak usah lagi takut. Engkau tidak usah lagi khawatir. Tidak lagi cemas. Karena engkau sudah dimiliki oleh Tuhan. 2 minggu yang lalu saya mengatakan Tuhan memberikan kaum pilihan sebagai pusaka yang dikaruniakan kepada anaknya. Tapi untuk menerima anak ini menjadi pusaka, Kristus bukan diam-diam duduk di situ menerima jadi. Dia harus berperang, berjuang, melawan, merebut orang pilihan yang sekarang ada di tangan setan. Tetapi setan memberikan sesuatu halusinasi bahwa mereka itu bebas untuk keluar dari tangan dia. Lalu memberikan hidup kekal kepada mereka. Aku telah memberikan hidup kekal kepada orang yang kau berikan kepadaku. Kau berikan orang itu kepadaku. Aku berikan hidup kekal kepada mereka. Di dalam Allah memberikan orang ini kepada Kristus, Allah harus mengirim Kristus bagi mereka. Di dalam Kristus memberikan hidup kekal kepada orang-orang ini, Kristus harus rela dipaku di atas kayu salib. Semua ini adalah rahasia rohani, rahasia keselamatan, rahasia Alkitab. Sehingga tanpa Allah mengkorbankan Kristus, tidak ada orang Kristen. Tanpa Kristus mengkorbankan diri, tidak ada orang Kristen mempunyai hidup yang kekal. Semua ini terikat satu dengan lain dan tidak ada kebebasan semau sendiri. Sehingga Kristus dengan susah payah, kepala duri, tangan yang tertusuk, dan dengan rusuk yang tertusuk, dengan kaki yang tertusuk, dengan seluruh badan penuh dengan darah, dia berani mengatakan, aku adalah Raja Gereja. Aku bosmu. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi Tuan Gereja, menjadi Raja Gereja dengan syarat dia dipaku, dia dibunuh, dia dibuang, dia diejek, dia diludai, dia dihujat, dia difitnah, dia diumpat, dia dihakimi secara tidak adil, dia digantung di atas Golgota. Maka kita sangat mengasihi Kristus. Orang yang mengerti kesengsaraan Kristus tak mungkin tidak mengasihi Kristus. Orang yang tidak mengetahui akan sengsara penderitaan Kristus tak mungkin mencintai Kristus. Cinta kita terhadap Kristus berapa besar, berapa dalam, berapa benar, tergantung pengertianmu kepada pengorbanan Kristus sampai di mana. Saudara-saudara,
Kita terlalu mementingkan diri. Kalau ada uang pakai sendiri. Untuk Tuhan kasih uang paling kecil. Untuk pelacur bayar banyak. Untuk kebaktian bayar sedikit. Untuk bangun rumah sendiri bayar bermiliar-miliar. Untuk gereja kasih sedikit. Kita cinta Tuhan dan sampai di mana? Karena kita tidak mengetahui siapa yang patut kita cintai. Kita mencintai Kristus karena kita mengerti Dia menderita bagi kita. Kita mengasihi Kristus karena kita mengetahui Dia lebih dulu mengasihi kita. Jangan utamakan dirimu. Kalau saya utamakan saya sendiri, saya berdosa. Kalau saya pentingkan anak saya sendiri, saya berdosa. Kalau saya mengatakan orang lain mesti kerja berat untuk Tuhan, bagaimana dengan anakmu? Kalau hamba Tuhan harus gajinya sedikit, mengapa anakmu gajinya tinggi? Kalau saya harus bikin gereja banyak orang pikul salib, kenapa keluargamu tidak pikul salib? Saudara-saudara, mari kita belajar. Terlalu banyak hal di Alkitab yang perlu kita pikir baik-baik. Lalu bukan karena saya sudah kelebihan banyak uang memberikan sedekah sedikit, itu namanya saya cinta Tuhan. Profesor saya mengatakan, Tuhan tidak hitung berapa yang kau beri. Dia hitung berapa yang kau sisa untuk dirimu. Wah, saya takut, saya kaget. Yang kau beri berapa? Oh banyak kan, 1 miliar. Sudah lebih banyak dari orang lain. Tuhan bilang kalau engkau simpan 100 miliar untuk dirimu sendiri, 1 miliar untuk Tuhan, kau masih hutang banyak. Saudara-saudara, perpuluhan itu milik Tuhan, bukan milikmu. Perpuluhan itu bukan persembahan, belum bersembah apa-apa setelah engkau memberikan perpuluhan. Itu hanya kembalikan milik Tuhan yang seharusnya. Lalu dari uang yang Tuhan berikan, engkau memberi lagi dengan sukacita berdasarkan pengertian tentang penderitaan Kristus. Dan engkau betul-betul impart, engkau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Baru di situ persembahan. Saudara-saudara, di Alkitab ada perpuluhan, ada persembahan, ada pemberian, ada sesuatu yang disebut hadiah dan sebagainya. Ini semua berbeda. Dan dengan Tuhan tidak menghitung berapa yang kau beri. Tuhan mau hitung berapa yang kau sisa bagi dirimu sendiri. Yang akhirnya tak mungkin bawa ke dalam kuburan. Tak mungkin itu menjadi sesuatu yang kekal. Itu adalah barang yang mati. Tapi engkau lebih mencintai dirimu lebih daripada Tuhan. Itu tidak benar. Kembali kepada ayat ini. Jadi Tuhan memberikan hidup kekal. Tuhan memberikan hidup kekal melalui pengkorban Dia sampai mati di atas kayu salib. Lalu kalau orang yang sudah diberikan keselamatan penebusan oleh Tuhan, tidak tahu kalau dia sudah mempunyai hidup yang kekal, orang itu kasihan sekali. Sudah diberikan hidup kekal dan tidak sadar mempunyai hidup kekal, dia akan hidup seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Pada abad pertengahan, orang itu ketakutan kalau tidak diselamatkan. Maka mereka itu gentar dan mereka itu dengar firman Tuhan. Mereka itu berusaha berbuat sebaik mungkin supaya diselamatkan oleh Tuhan. Maka Martin Luther menulis 90 tesis. Yang disebut 90 tesis lebih baik dimengerti 90 butir pikiran yang diambil dari Alkitab menjadi tantangan melawan ajaran salah. 95 butir itu semua ditulis di atas satu kertas yang panjang lebar. Lalu dia paku di atas pintu gerbang daripada gereja di Wittenberg. Sekarang masih ada gereja itu. Dan Martin Luther dengan memaku ke 95 tesis itu memulai reformasi. Mulai membawa manusia kembali kepada firman. Mulai mengajar kebenaran. Dan akhirnya dia dikucilkan dari gereja. Herannya, orang yang setia sama Alkitab dikucilkan dari gereja. Heran. Saya katakan selama 500 ini hal ini tidak heran. Orang yang makin setia kepada Alkitab makin dibenci oleh banyak gereja. Orang makin memberitakan firman makin dimaki-maki oleh banyak pendeta. Karena terlalu banyak orang yang sudah berkompromi. Terlalu banyak orang sudah menyeleweng. Mereka merasa yang menyeleweng yang normal. Yang setia yang tidak normal. Saudara-saudara, pada saat itu semua orang ketakutan. Saya belum diselamatkan. Saya tidak bisa diselamatkan. Saya akan dibuang ke neraka. Di dalam api penyucian saya tidak bisa tahan. Takut. Sehingga surat untuk membebaskan dosa itu bisa laku banyak uang. Ini bukan ajaran Alkitab.
Saudara-saudara, kembali kepada ayat ini. Yohanes mengatakan, aku tulis surat ini kepadamu supaya kamu tahu dosamu sudah diampuni. Kamu tahu hidup kekal sudah diberikan. Kamu tahu kamu tidak akan binasa lagi sampai selama-lamanya. Nah, ini tulisan surat bukan membuat kita sembarangan berbuat dosa karena sudah diselamatkan. Ini akan meneguhkan kepada kita supaya kita mengetahui kita ada pegangan. Saudara-saudara sekalian, Calvin memakai Efesus pasal 1 dari 1 sampai 10 meneguhkan orang Kristen. Engkau menjadi orang Kristen bukan karena ditabiskan oleh pendeta. Karena Yesus berkata, engkau melepaskan siapa, mereka akan dilepaskan di surga. Engkau mengikat siapa di bumi, mereka akan diikat di surga. Oh, jadi haknya itu diberikan kepada siapa? Pertama kali kalimat ini diberikan kepada satu orang saja, namanya Petrus, Matius 16. Kedua kali diberikan kepada 12 murid, yaitu Matius 18. Dan ketiga kali ini diberikan kepada semua yang mengabari Injil di dalam amanat agung. Saudara-saudara, pergi ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku yang ku ajarkan mereka. Dan kau lepas siapa, mereka dilepas. Kau ikat siapa, diikat. Saudara-saudara, kita minta pengampunan dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau engkau tidak cocok sama dia, meskipun engkau taat kepada Alkitab, engkau dibuang, dikucilkan, mati ludah, keluar, ekskomunikasi. Wah, sok benar ya. Gereja mempunyai kuasa begitu besar. Yang dengar saya, meskipun saya salah, engkau aman. Yang tidak dengar saya, meskipun kau betul, keluar. Itu bukan hamba Tuhan. Itu menjadi bos palsu di dalam gereja. Tuhan mengampuni kita, orang tidak mengampuni. Tuhan memberikan hidup kekal, orang mengusir. Seorang seperti Martin Luther, salahnya apa? Martin Luther setia kepada Alkitab. Martin Luther menyatakan kesalahan gereja. Gereja harus bertobat. Gereja bukan saja tidak bertobat, gereja mengusir orang yang benar. Saudara-saudara, demikian gereja Presbyterian di Amerika pada tahun 1928 mengusir keluar salah seorang teolog yang paling baik, namanya Gresham Machen. Dr. Gresham Machen profesor di dalam satu sekolah teologi Presbyterian yang namanya adalah Sekolah Teologi Old Princeton. Dia sama B.B. Warfield meneruskan tradisi reform yang paling ketat, termasuk Charles Hodge, termasuk Archibald Hodge, termasuk orang-orang yang penting, John Murray dan segala yang berada di Princeton pada waktu tahun 25 sampai 28. Sekolah teologi itu sudah menyeleweng dan imannya mulai menjadi liberal dan sebagainya. Machen akhirnya mentegaskan kembali kepada teologi yang benar, setia. Akhirnya kalau begini engkau kurang terbuka, kalau gini engkau hatinya terlalu sempit, engkau tetap memegang doktrin dari para rasul. Kalau begini gereja Presbyterian mengusir engkau keluar. Diusir sama seperti Martin Luther diusir. Waktu Gresham Machen diusir, dia menulis beberapa kalimat di dalam bukunya mengenai the New Testament and the New Theology, yaitu mengenai liberalisme dan New Testament. Di dalam buku itu ada satu kalimat, saya tidak mengerti orang yang setia kepada ajaran Kristen yang diturunkan sejak rasul, justru yang diusir keluar dari gereja. Apa ini artinya? Dan disambung dengan satu kalimat, sejarah akan membuktikan saya benar. Saudara-saudara sekalian, mengapakah Martin Luther dikeluarkan dari gereja? Karena dia setia. Kenapakah Machen dikeluarkan dari gereja? Karena dia setia. Setia kepada Alkitab, setia kepada firman. Nah, kenapa yang setia itu dikeluarkan? Karena yang mengeluarkan tidak setia. Kenapa berani mengeluarkan? Karena mayoritas. Di sini. Waktu seluruh dunia sudah mempunyai mayoritas kesalahan, maka orang yang mau setia kepada Tuhan itu dianggap aneh, dianggap berontak, dianggap tidak penting, dikeluarkan. Jangan heran, Yesus paling benar disalib. Puji Tuhan kalau Stephen Tong belum disalib. Kalau Stephen Tong kalau belum disalib, mungkin karena kurang terlalu benar maka belum disalib. Tuhan ampunilah kita. Biar kita menjadi orang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
Pada saat Martin Luther semua orang ketakutan kalau tidak diselamatkan. Karena ayat ini tidak dibahas. Ayat ini tidak disebarkan. Ayat ini tidak menjadi kekuatan meneguh. Maka John Calvin mengatakan, kau diselamatkan bukan karena ada orang yang mengumumkan engkau dosa diampuni. Bukan karena engkau membeli tiket untuk menebus dosa. Bukan karena engkau membayar uang untuk memperkenan Tuhan. Karena Kristus sebelum dunia diciptakan sudah memilih kamu. Maka doktrin pilihan itu bukan untuk memecahkan gereja. Doktrin pilihan justru berdasarkan Alkitab untuk meneguhkan orang Kristen bahwa kita sudah diselamatkan. Sehingga kita mempunyai kepastian, mempunyai pegangan. Ini yang membedakan Kristen dengan semua agama. Saudara-saudara, inilah artinya Yohanes mengatakan, aku tulis surat ini kepadamu supaya kamu tahu, kamu yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sudah memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara, begitu banyak orang tidak mempunyai kepastian, maka mereka berlimbung seperti layangan yang sudah putus benangnya. Tidak ada arah, akan jatuh kemana tidak tahu. Saudara-saudara, saya tidak mengerti selama 5 tahun terakhir begitu banyak suicide bomber. Bom taruh di tubuh sendiri, ledakan diri, sekaligus sengaja didekatkan kepada musuh supaya musuhnya ikut mati. Orang-orang ini mempunyai kepercayaan mereka pasti masuk surga. Di dalam Alkitab sama sekali berbeda. Orang yang benci orang lain tidak ada hidup kekal di dalamnya. Orang yang membunuh orang tidak ada hidup kekal di dalamnya. Pasti ini tidak berbicara tentang algojo dan peperangan yang ada teori yang lain lagi. Barang siapa membenci dan membunuh orang, membuktikan dia tidak ada hidup kekal. Ini tercantum di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-15. Barang siapa yang membunuh orang, tidak ada hidup kekal di dalamnya. Saudara-saudara, cilakalah yang tidak ada hidup kekal menganggap diri mempunyai hidup kekal. Sayang sekali orang yang ada hidup kekal tidak tahu dia mempunyai hidup kekal. Maka Tuhan tidak mau kita menjadi dua macam orang itu. Tuhan tidak mau engkau menganggap engkau sudah diselamatkan padahal belum. Tuhan tidak mau engkau sudah diselamatkan tapi tidak tahu diselamatkan. Maka surat ini diberikan, yaitu kita boleh tahu kita diselamatkan. Terakhir, bagaimana saya tahu saya diselamatkan? Saya hanya memberikan 5 butir dan kalau perlu baru dapat kesempatan yang lain kita menjelaskan. Pertama, saya pernah mendengarkan Injil Kristus dengan sungguh-sungguh. I truly, I soberly, I earnestly, I seriously had learned and heard about the gospel of Jesus Christ. Injil kuncinya. Injil tentang Kristus yang mati dan bangkit, itu kuncinya pengampunan, itu kuncinya penebusan, itu kuncinya manusia mendapatkan hidup yang kekal. Mengapa adakan KKR regional? Mengapa mengabar Injil kepada anak kecil yang masih kecil belum tahu apa-apa? Supaya dari sedini mungkin Injil ditanam ke dalam hati mereka, sehingga seumur hidup mereka mengetahui pada waktu mereka dalam kecelakaan, keputusasaan, segala kesulitan dan kekecewaan, mereka kembali ada kabar baik, Injil Yesus mati bagi mereka. Jika mereka jeremus menjadi pelacur, menjadi perampok, tetap ingat ada Kristus yang pernah mati mereka. Mendengar Injil ini pertama. Jikalau gereja tidak kabar Injil, cilaka. Jikalau pendeta tidak mau mengabar Injil, cilaka. Jikalau orang Kristen tidak memberitakan Injil, cilakalah kita. Ini kalimat Alkitab. Cilakalah aku jikalau aku tidak mengabarkan Injil. Saudara-saudara, karena firman keselamatan hidup kekal Tuhan berada di dalam Injil. Kedua, waktu mendengar Injil, engkau pernah tidak dengan serius sadar dia mati bagi dosamu, maka engkau harus bertobat. Dengar Injil lalu ketawa-ketawa. Dengar Injil lalu mencemooh firman. Dengar Injil lalu anggap sepi. Dengar Injil menginjak-injak Injil. Dengar Injil lalu pergi dengan senyum-senyum. Itu cilaka sekali. Saudara-saudara, orang yang dengar Injil dengan serius, sudah dengar beriman, sudah beriman merendah nari dan bertobat. Ini butir kedua, engkau diberikan hidup yang kekal. Barang siapa yang bertobat,
dia diampuni dosanya. Dosa yang tidak bertobat, dosa yang tidak diampuni. Tidak peduli berapa banyak dosa kita, yang paling penting kita betul-betul bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan atau tidak. Ini kedua. Butir ketiga, engkau menyerahkan hidup, minta Tuhan menjadi penguasa, pemimpin sisa hidupmu. I dedicate my life. I give my life to you, and please be my master. Control over you. Guide me and lead me on in the rest of my life. Ini ketiga. Dengar Injil, bertobat tinggalkan dosa, dan menyerahkan hidup supaya Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin hidupmu. Ini butir ketiga. Keempat, engkau mempunyai suatu perubahan yang sangat dasar di dalam as hidupmu. Saya memakai pinjam istilah as. As itu kalau berubah seluruh roda putar. Kalau as itu tidak putar, roda tidak putar. Jangan as itu digerakkan. As daripada jiwamu itu digerakkan. Itu satu kemauan dasar, kemauan pokok yang sangat-sangat penting. Itu sekarang mulai mengarah kepada Tuhan. Sehingga orang kalau sudah bisa mencintai yang dicintai oleh Tuhan, membenci yang dibenci oleh Tuhan, orang itu sudah mempunyai hidup kekal yang bekerja di hatinya. Saudara-saudara, sebelum engkau diselamatkan, engkau suka berbuat dosa, engkau berzina, suka menipu, suka malas, suka menfitnah, suka marah. Sekarang engkau mengatakan itu saya tidak senang lagi, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan engkau suka kitab suci, engkau suka berdoa, engkau suka memuji Tuhan, engkau suka hidup yang benar, hidup yang adil, hidup yang suci. Ini perubahan ini adalah mengasihi yang dikasihi oleh Tuhan, membenci yang dibenci oleh Tuhan. Perubahan ini membuktikan engkau dapat hidup yang kekal, saudara-saudara. Dan terakhir, engkau sudah dengar Injil, sudah bertobat dan taat, engkau sudah menyerahkan diri kepada Kristus, engkau sudah mempunyai perubahan kehendak sehingga memihak Tuhan, mencintai yang dicintai Tuhan. Terakhir, engkau mulai menyedihkan, menjadi susah melihat orang lain yang belum Kristen. Melihat mereka yang berada dalam dosa, engkau sedih, engkau khawatir, engkau cemas, engkau gelisah. Kenapa mama saya belum Kristen? Kenapa suamiku belum Kristen? Kenapa anak-anak saya belum Kristen? Kegelisahan itu mendorong engkau bagaimanapun harus mengabar Injil. Ini membuktikan ada hidup kekal di dalam diri. Jadi gampang sekali kan? Bagaimana saya ada Roh Kudus? Bagaimana tahu saya ada hidup kekal? Oh, ini Roh Kudus. Alkitab tidak catat itu. Alkitab mencatat barang siapa yang terima Tuhan, yang percaya Tuhan, yang beriman kepada Dia, meninggalkan dosa, yang hidup suci, yang mengabarkan Injil. Ini semua buktikan engkau ada hidup kekal. Hari ini, apakah engkau mau mendapatkan kepastian seperti ini? Mari kita berdoa. Siapa berkata, Tuhan ajarkan saya supaya saya pasti mengetahui saya ada hidup kekal, supaya sukacita Tuhan ada di hati saya. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Siapa yang berkata saya sudah pasti tahu saya ada hidup kekal, saya bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Yang sudah pasti dan sudah tahu, angkat tangan. Tangan diturunkan. Dan kita berdoa kepada kiranya Tuhan memberikan kita keberanian dan cinta kasih untuk membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa untuk kekuatan iman yang dimiliki oleh orang Kristen seluruh anak-anak Tuhan. Kita berdoa kiranya firman Tuhan meneguhkan iman kita. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk peneguhan, untuk firman, untuk janji, dan untuk kepastian yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh hidup di dalam dunia dengan pengetahuan penuh. Kami diselamatkan, kami mendapatkan hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menghibur dan memberikan kekuatan kepada kami. Jangan membiarkan mata kami dibutakan oleh iblis, tapi boleh dicelikan oleh Roh Kudus, dan kami boleh mempunyai kepastian yang sungguh dengan tidak menginjak-injak, menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.